Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas, DTH. Dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh dan berakar, berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah ketiga saya sudah menyampaikan tema cinta dalam keluarga Kristen dengan penekanan bahwa anak-anak mentaati orang tua. Cinta dalam keluarga Kristen di seri khotbah yang keempat ini penekanannya orang tua mendidik anak-anak. Mari kita lihat Kolose 3:21, firman Tuhan menyatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Kolose 3:21 memberikan penjelasan agar bapak-bapak jangan menggunakan kekuasaan dengan bengis dan kejam, tetapi haruslah dengan keramahan dan kelembutan, supaya tidak membangkitkan amarah anak-anak dan membuat mereka tawar hati dalam mengerjakan kewajiban mereka. Orang tua jangan mengekang anak-anak terlalu kuat. Mereka akan lari terbang dengan lebih liar lagi. Sifat buruk orang tua yang gegabah seringkali terbukti menjadi penghalang sandungan bagi anak-anak dalam hidup mereka. Orang tua dengan kelemah lembutan harus mengajar anak-anak untuk mentaati dan menghormati orang tua mereka dengan didikan dan dilatih dalam Tuhan. Orang tua berhak menghajar dengan kasih untuk kebaikan anak-anak. Amsal 13 ayat 24 berkata, "Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya." Orang tua wajib mendidik anak agar tidak menyimpang dari kehendak Allah atau menjalani hidup sebagaimana patutnya. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Orang tua dalam mendidik anak harus dalam semangat pengasuhan Kristiani, yakni menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristiani bagi anak-anak. Orang tua harus lebih dulu mempedulikan keselamatan anak-anak, melebihi pekerjaan atau profesi atau pelayanan atau kedudukan sosial. Karena anak-anak itu adalah pusaka atau pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Mazmur 127 ayat ketiga berkata, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Orang tua bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak-anak dan mempersiapkan hidup berkenan kepada Allah. Ingat, yang terutama bertanggung jawab memberikan didikan secara alkitabiah dan rohani kepada anak-anak adalah keluarga, bukan gereja atau sekolah minggu. Gereja atau sekolah minggu atau sekolah di mana anak itu belajar hanya membantu orang tua dalam mendidik anak-anak. Orang tua dalam mendidik anak-anak harus penuh kasih agar dapat membawa hati anak itu kepada juru selamat atau menerima Yesus Kristus secara pribadi. Orang tua dalam membesarkan anak-anak hendaklah jangan menunjukkan sikap pilih kasih, harus memberi dorongan juga teguran. Bukan hanya menghukum perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh anak dengan sengaja, namun juga orang tua harus mengabdikan kehidupannya kepada anak dalam kasih, sehingga dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kemurahan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran membesarkan anak-anak. Ada 15 langkah yang harus diambil oleh orang tua untuk mendidik anak atau menuntun anak menuju kehidupan yang saleh di dalam Kristus. Yang pertama, menyerahkan anak-anak kepada Allah pada permulaan kehidupan mereka. Dijelaskan
ada seorang pribadi yang bernama Samuel sejak kecil diserahkan kepada Tuhan. 1 Samuel 1:28 berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yesus sejak kecil juga diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22 berkata, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua, mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Ibrani 1 ayat 9 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Yang ketiga, mengajar anak-anak untuk mentaati orang tua melalui disiplin yang alkitabiah. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yang keempat, melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat dengan menyadari usaha iblis yang berusaha menghancurkan anak-anak secara rohani melalui daya tarik dunia dan teman-teman yang tak bermoral. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang kelima, menyadarkan anak-anak bahwa Allah selalu mengamati dan menilai apa yang mereka lakukan, pikirkan dan katakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang keenam, membawa anak-anak pada usia muda kepada iman yang bersifat pribadi atau iman yang membawa pertobatan dalam Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yang ketujuh, menetapkan anak-anak dalam sebuah gereja yang rohani, di mana firman Allah diberitakan, prinsip-prinsip kebenaran dihormati, dan Roh Kudus dinyatakan, mengajarkan untuk bersekutu dengan semua orang percaya. Mazmur 119 ayat 63 berkata, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Yang kedelapan, mendorong anak-anak untuk tetap hidup terpisah dari dosa dunia ini, tetapi bersaksi, melayani atau bekerja bagi Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang ke-9, memberitahu anak-anak tentang pentingnya baptisan dalam Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5 dan ayat 8 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ke-10, mengajarkan anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Roma 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang ke-11, mengajarkan tiap hari anak-anak akan firman Allah, baik dalam percakapan maupun dalam ibadah mereka. Ibrani 4, Ulangan 4 ayat 9 berkata, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu,
dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yang ke-12, menunjukkan keteladanan, nasihat, dan doronglah anak-anak untuk hidup bertekun dalam doa. Efesus 6 ayat yang ke-16 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ke-13, mempersiapkan anak-anak untuk menderita dan mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Mereka harus mengetahui bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 14, mengangkat anak-anak kepada Allah dalam doa syafaat yang tetap dan sungguh-sungguh. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ke-15, memiliki kasih dan kepedulian sedemikian rupa untuk anak-anak, sehingga bersedia untuk mencurahkan kehidupan sebagai satu persembahan kepada Tuhan, agar dapat memperdalam iman dan menjadikan kehidupan anak-anak tersebut sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Kolose 3:21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Cinta itu ketika Natal tiba, kamu berhenti membuka kado dan saling bercerita dan mendengarkan baik dari orang tua kepada anak. Demikian pula sebaliknya. Cinta itu ketika seorang ibu tua dan bapak tua yang tetap bersahabat, bahkan setelah mereka kenal satu dengan yang lain dengan sangat baik. Ini ada contoh cinta dalam keluarga. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini, Allah akan membuat hati bapak-bapak mencintai anak-anaknya dan hati anak-anak mencintai bapak-bapak atau ayahnya. Rumah tangga kita akan dipenuhi dengan berkat bila hati bapak tertuju mencintai anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Sebuah tips yang mudah bagaimana menunjukkan cinta Anda, orang tua, pada anak Anda, yaitu dengan mencintai pasangan Anda sendiri. Komitmen yang Anda tunjukkan pada pasangan Anda memberikan rasa aman pada anak-anak bahwa keluarga ini, keluarga kita akan selamanya bersama-sama dalam menghadapi sukacita maupun tantangan hidup. Nasihat praktis bagi para orang tua dari Kolose 3:21 adalah jangan menyakiti hati anak-anak kita, baik dengan kritik yang terus-menerus, kata-kata yang kasar maupun kemarahan. Gunakan didikan atau cinta untuk melindungi anak-anak Anda dari segala hal yang buruk. Cinta dalam keluarga Kristen menurut Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21 terjadi: pertama, istri tunduk kepada suami; kedua, suami mengasihi istri; ketiga, anak-anak mentaati orang tua; keempat, orang tua mendidik anak-anak. Haleluya, Tuhan memberkati.